dan tentu masih sangat relevan. Kemudian penanganan melalui 3T yaitu testing, treatment, dan tracing juga hal yang mutlak. Tetapi kita juga perlu mengingat bahwa penanganan dampak sosial dan ekonomi untuk pemulihan kondisi ekonomi juga adalah tanggung jawab pemerintah. Kita bisa melakukan pencegahan dan penanganan kesehatan, tetapi kita tidak bisa menghindari dampak sosial dan dampak ekonomi. Sehingga bagaimanapun masyarakat perlu mendapatkan bantuan sosial dan ekonomi yang menjadi keharusan bagi pemerintah untuk membantu masyarakat tidak saja mencegah dan menangani penyakit, tetapi juga menangani masalah. Yang berikut bahwa kita harus memberi penyadaran kepada masyarakat bahwa penyakit ini harus kita memulai dari diri kita tentang dampak dari penyakit ini. Karena ketika masyarakat semua menyadari hal itu, saya yakin dan percaya bahwa penyakit ini ketika masih berlangsung dan ada kesadaran penuh dari masyarakat, pastilah bahwa penyakit ini tidak akan berkembang di Toraja Utara. Sekian, terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah untuk seluruh pasangan calon kita di putaran kedua kali ini. Masih ada satu tema lagi. Ini tema mengenai pendidikan, kesehatan, pelayanan publik yang inklusi. Dengarkan pertanyaannya baik-baik. Salah satu prinsip dasar untuk mewujudkan good governance dan clean government adalah pemenuhan hak dasar masyarakat secara partisipatif dalam segala proses pembangunan, khususnya dalam mendapatkan pelayanan. Bagaimana strategi menciptakan pelayanan yang prima bagi masyarakat, yang responsif gender dan inklusi terhadap aspirasi dan tuntutan masyarakat yang memberikan kepuasan bagi masyarakat Toraja Utara. Kesempatan pertama untuk pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik, kami akan mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Leading sektor yang terdepan di dalam pelayanan masyarakat adalah birokrasi. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi harus kita lakukan ketika kepercayaan itu diberikan oleh masyarakat kepada pasangan Yosiarin Tokadang dengan Yonatan Pasodun. Ada banyak hal yang harus kita benahi di dalam reformasi birokrasi itu. Pertama adalah di dalam melakukan promosi, mutasi, dan bahkan rotasi. Yang harus kita kedepankan adalah promosi yang berbasis database kepegawaian. Di situ bisa kita lihat kinerja daripada setiap staf yang hendak kita promosikan. Yang kedua, berbasis kompeten. Jadi seorang yang hendak menduduki satu jabatan itu hendaknya dia sesuai dengan kompetensinya. Dan perlu kita tahu bahwa birokrasi itu adalah alat dan bisa dan akan digunakan oleh usernya. Usernya adalah siapa? Kepala daerah. Usernya harus menggunakan setiap alat yang ada dan harus kita sadari bahwa utama kita di dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dan akan kami mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, yang pertama itu kita harus melakukan dengan reformasi birokrasi. Yang kedua bahwa tentu kita harus memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi para pendidik dan pelayan tenaga-tenaga para perawat, dokter dan bidan ketika melakukan tugas dan tanggung jawab mereka di lapangan. Dan yang berikut bahwa tentu kita harus memberikan tunjangan kesejahteraan yang memadai bagi mereka sehingga betul-betul mereka melaksanakan tugas di lapangan dengan penuh optimal. Dan yang berikut bahwa tentu kita akan membenahi sarana pendidikan dan sarana kesehatan sehingga saling menunjang antara tenaga dengan sarana dan prasarana itu sendiri. Karena ketika tenaga-tenaga kita siap tetapi sarana dan prasarana juga tidak menunjang, saya yakin itu bahwa pelayanan yang kita lakukan itu tidak akan mencapai yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima tidak saja pelayanan di lapangan,
tapi juga kita harus mengingat kemampuan organisasi, organization capability, di mana di dalamnya tidak saja terangkum organisasi, tapi juga tools dan manusianya. Bagaimana mereka menjalankan misi pelayanan sebaik mungkin sebagai tanggung jawab tidak saja kepada pemerintah negara, Tuhan. Baik. Selanjutnya adalah pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik dan akan kami mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Yang pertama dalam strategi pelayanan prima adalah benar-benar kita harus menyiapkan aparatur negara yang profesional, yang memiliki profesionalisme yang kuat. Yang kedua, kita juga harus menyiapkan sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk itu. Dan yang ketiga adalah harus mengukur dari tingkat kepuasan masyarakat. Inilah yang kita akan lihat ketika ini untuk kemudian dari saat ke saat kita akan memperbaiki pelayanan prima yang dicita-citakan oleh rakyat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengamanatkan kepada masyarakat Indonesia bahwa informasi dan transaksi elektronik harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Karena itu ke depan pasangan Kala Eta mempunyai misi untuk kemudian terlibat aktif dalam media sosial. E-government kita harus berjalan dengan baik. Lebih cepat yang bisa mereka rasakan. Pemerintah ke depan tidak boleh lagi menjadi pemerintah yang antisosial. Harus menjadi pemerintah yang sungguh-sungguh bisa berelaborasi dengan semua stakeholder, terutama kaum milenial karena mereka sangat aktif. Di Indonesia ini survei membuktikan tahun 2018 bahwa 64% masyarakat kita terpapar dengan internet. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk seluruh pasangan calon kita pada sore hari ini. Hadirin dan pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali dengan pendalaman visi misi pasangan calon. Tetap bersama kami di debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara.